Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Catur Dewi Rizky Murjani dengan NIM 1919036096 dari kelas Sistem Informasi B Fakultas Teknik Universitas Mula Warman. Alur dalam melakukan pengadaan dalam sebuah perusahaan. Dalam sebuah perusahaan, tentu terdapat departemen atau tim yang bertanggung jawab dalam pengadaan barang. Tim yang biasa disebut dengan prosumen manajemen tersebut melakukan pengadaan barang berdasarkan kebutuhan perusahaan seperti alat tulis kantor, bahan bakar kendaraan, untuk mendukung mobilitas karyawan, dan lain sebagainya. Lantas, bagaimana sebenarnya prosedur dan proses yang dimaksud? Apa saja jenis pengadaan barang dan jasa yang perlu diketahui? Saatnya ketahui dan pahami pengertian pengadaan barang, proses pengadaan barang dan jasa, serta prinsip pengadaan barang dan jasa. Proses pengadaan barang dan jasa di perusahaan. Menganalisis dan mencatat kebutuhan perusahaan. Biasanya bagian divisi di setiap perusahaan akan mengajukan kebutuhan barang atau jasa kepada tim prosumen. Tim divisi tersebut harus bisa memastikan bahwa pengajuan barang atau jasa memang benar-benar penting. Meminta persetujuan dari manajemen. Pengajuan barang atau jasa dari tiap divisi tidak semuanya bisa langsung disetujui langsung oleh tim prosumen. Tahap yang perlu dilalui selanjutnya adalah persetujuan dari manajemen perusahaan. Persetujuan biasanya ditandai dengan dokumen yang menyatakan bahwa proses prosumen bisa mulai dijalankan. Mencari vendor. Setelah mendapat persetujuan dari manajemen, tim prosumen akan mulai mencari vendor atau supplier yang sesuai dengan kebutuhan perusahaan. Proses ini dilakukan untuk mendapat vendor yang memiliki harga dan kualitas terbaik. Meminta penawaran atau quotation. Setelah menemukan beberapa vendor yang sesuai, tim rekrutmen biasanya meminta vendor atau supplier untuk memberikan penawaran. Kemudian ada membuat purchase order dan dokumen kontrak. Jika sudah berhasil negosiasi dengan vendor, tim bisa mulai melakukan pemesanan dalam bentuk purchase order. Dokumen kontrak dibuat agar semua berjalan sesuai dengan kesepakatan oleh perusahaan dan vendor terpilih. Nantinya vendor akan membuat dokumen pengiriman barang. Menerima dan mengecek kualitas barang. Setelah semua dokumen lengkap dan vendor melakukan pengiriman barang, tim prosumen harus terus memastikan bahwa barang benar-benar diterima dengan baik. Selain itu, tim juga harus melakukan pengecekan kualitas barang apakah sesuai dengan kesepakatan. Selanjutnya ada membayar barang dan jasa. Perusahaan akan menerima tagihan atau invoice dari vendor yang harus dibayar. Dokumentasikan setiap pembayaran yang dilakukan dan disimpan dengan baik. Selain memperhatikan prosedur pengadaan barang, memahami prinsip pengadaan barang dan jasa juga tidak kalah penting untuk diperhatikan. Prinsip pengadaan barang dan jasa adalah sebagai berikut. Efisien. Prinsip pertama yang harus diperhatikan adalah mengenai efisiensi. Saat melakukan pengadaan barang, perusahaan sebaiknya memakai dana seminimal mungkin agar bisa mendapatkan harga murah namun tetap berkualitas. Efisiensi perlu dilakukan agar anggaran pengadaan barang tidak membengkak. Kemudian ada efektif. Prinsip kedua yang harus diperhatikan adalah efektif. Agar tujuan pengadaan barang bisa dicapai, melakukannya secara efektif tentu menjadi kunci tersendiri. Tidak ketinggalan, perhatikan pula kualitas barang dan jasa yang dipilih dalam pengadaan barang. Yang ketiga ada terbuka dan bersaing. Prinsip ketiga yang
harus diperhatikan adalah memiliki syarat yang jelas dan transparan agar persaingan dapat terjadi dengan sehat. Dengan prinsip yang terbuka, setiap supplier atau vendor memiliki kesempatan yang sama untuk memenangkan tender. Hal ini juga dapat mencegah terjadinya tindakan curang seperti suap, nepotisme, atau monopoli. Jenis pengadaan barang dan jasa. Yang pertama ada barang, kebutuhan terhadap benda, baik berwujud maupun tidak berwujud, bergerak maupun tidak bergerak, yang dapat dikonsumsi, digunakan, atau diperdagangkan seperti pengadaan alat tulis kantor, pengadaan AC, pengadaan kendaraan dinas, dan lain sebagainya. Yang kedua, pekerjaan konstruksi sebagian atau seluruh kegiatan konstruksi yang meliputi pembangunan, pengoperasian, pemeliharaan, pembongkaran, dan pembangunan kembali suatu bangunan seperti pekerjaan bangunan gedung atau sipil, dan mencakup juga yang bekerja konstruksi spesialis, yaitu instalasi, konstruksi khusus, konstruksi prafabrikasi, penyelesaian bangunan, dan penyewaan peralatan. Yang terakhir ada jasa konsultansi, jasa layanan profesional yang membutuhkan keahlian tertentu di bidang keilmuan yang mengutamakan adanya olah pikir atau brainware, seperti jasa konsultasi di bidang pekerjaan konstruksi, jasa konsultansi di bidang transportasi, jasa konsultasi di bidang hukum, jasa konsultasi di bidang pendidikan, jasa konsultasi di bidang kesehatan, jasa keahlian profesi, dan lain sebagainya.